pemirsa, ada yang tahu hari ini aku mau ajak kemana? Jadi hari ini aku mau ajak pemirsa untuk menemui seorang adik dari pengacara yang cukup terkenal di Indonesia, yaitu Farhat Abbas. Nah, siapakah dia? Penasaran? Ikutin aku yuk! Nah pemirsa, setelah tadi kita menempuh perjalanan yang nggak lama sih ya, akhirnya kita sudah sampai di lokasi. Kita yuk! Halo pemirsa, saat ini aku sudah bersama dengan Zaki Abbas yang tadi sempat aku spill juga kalau misalnya dia merupakan adik dari pengacara terkenal Farhat Abbas. Halo. Halo. Enaknya aku panggil apa nih? Zaki Abbas boleh, Bang Zek juga boleh. Oke, aku panggil Bang Zek aja Iya. berarti ya. Nah pemirsa, Bang Zek ini merupakan apa ya, bisa dibilang penggiat sosial media juga ya, terlepas dari kegiatannya saat ini sebagai ASN di Samsat Kota Sukabumi, betul? Iya. Boleh diceritain nggak sih Bang, kesibukannya saat ini itu apa sih? Saat ini saya di ASN Bapenda atau Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. Nah, saya ditempatkan di Kota Sukabumi. Jadi kayak unit pelayanan teknisnya lah gitu kan. Tapi biasa dikenal di sini dengan nama Samsat Kota Sukabumi. Nah itu kan kesibukannya saat ini. Iya. Tapi terlepas dari itu semua kan, kalau yang kita tahu juga nih ya, Bang Zek ini juga merupakan seorang YouTuber atau penggiat sosial media khususnya di YouTube mungkin ya. Punya channel lah Iya, ya. punya channel. Ya nama channelnya itu Ngefans with Zaki Zaki Abbas. Abbas. Oke. Nah, kalau aku lihat-lihat deh ya di YouTube-nya itu kan agak lain daripada YouTuber lain ya. Iya. Kalau misalnya YouTuber lain itu kan bisa dibilang mengangkat apa ya, tema-tema ataupun sesuatu hal yang emang lagi viral Viral. pada saat ini. Tapi kalau misalnya aku lihat YouTube-nya Bang Zek ini itu lebih ke mengangkat artis-artis, banyaknya gitu ya, artis atau lawas, public figure juga. public figure yang emang lawas gitu. Yang lawas atau yang masih yang muda juga. Iya, alasannya itu kenapa sih Bang? Kalau yang viral-viral itu udah banyak ya. Hmm. Udah ada Bang Dedi, Bang Denny dan teman-teman yang lain. Cuma kalau saya di sini pengen mengangkat, yuk kita tampil beda, profil lah atau biografi. Kadang kita lupa nih, ini artis apa sih kerjaannya, sampingannya dan kisahnya itu dari awal sampai sekarang tuh ngapain aja sih. Jadi kita pengen mengangkat nih suatu waktu artis ini udah tidak ada di muka bumi misalnya, entah ponakannya kayak anaknya atau fansnya nyari tentang profil artis ini, oh ini loh. Kadang kita sekarang itu mencari profil-profil public figure atau artis itu agak susah ya gitu. Kalau dulu kan sering ditayangkan di TV itu, ini profil ini, tapi sekarang kok udah hilang lah kalau kan. Jadi ya pengennya sih mengangkat kesibukan mereka itu dari dulu sampai sekarang ngapain aja sih, itu aja sih. Oke, tapi betul banget sih, itu sesuatu hal yang emang bermanfaat banget untuk kita, apalagi kita nih kalangan muda ya, yang emang bisa dibilang sudah sedikit apa ya, tidak mengenal mungkin sosok-sosok itu. Tapi dari kanal YouTube-nya Bang Zek ini kita jadi tahu nih, oh ternyata beliau itu artis kapan, siapa, terus juga pernah berkontribusi apa nih di film nasional kita atau bahkan internasional. Keren banget sih Bang Zek. Nah tapi Bang Zek ya, kan seperti yang kita ketahui bahwasanya Bang Zek ini itu adik dari pengacara terkenal Indonesia, Farhat Abbas ya. Nah kalau boleh tahu, kenapa sih nggak memilih jalur yang sama, tapi justru memilih jalur yang berbeda gitu, menjadi seorang ASN? Kita di keluarga itu disuruh
memilih lah yang masing-masing. Bapak saya juga hakim ya, cuma ya udahlah, mungkin jalan hidup saya tes PNS lolos, ya udah jadi PNS aja. Yang penting tidak aneh-aneh lah jadi PNS gitu, masih di jalurnya lah atau koridornya. Kebetulan abang saya dan adik saya satu memilih di bidang hukum ya. Walaupun saya juga lulusan hukum, ya saya lebih baik mungkin jalur saya memilih ASN, ya udah saya jalanin aja gitu loh. Nah, kalau tanggapan dari keluarga sendiri itu gimana sih, Bang? Untuk apa nih? Untuk memilih menjadi seorang ASN dibanding memilih mengikuti jalur-jalur mereka di bidang hukum gitu. Sebenarnya sih keluarga itu membebaskan ya. Adik saya juga ada yang dokter, ada yang ya public figure juga gitu kan. Ya macam-macam lah, kakak saya ada yang pengusaha dan sebagainya, ada juga gitu. Jadi kita itu dikasih kebebasan sama orang tua untuk memilih jalan hidup masing-masing. Jadi membebaskan kita untuk ya udah ikutin jalan apa yang pengen kita ambil ya, Bang ya. Oke nih, Bang. Nah, tadi kan kita balik lagi ke kanal YouTube. Kalau misalnya Bang Jack ini punya kanal YouTube kan. Serunya itu apa sih, dan udah berapa banyak artis yang emang menjadi pengisi di sana? Buat narasumber berarti ya. Kita udah jalan setahun lebih ya. Itu cuma iseng-iseng aja, tapi kok enak ya ngobrol sama komitiku, banyak ilmu yang kita dapat gitu loh. Kisah-kisah hidupnya kita ada yang miris gitu, dan ada juga beda-beda lah ya karakternya. Ada anak pejabat gitu, dan banyak nasihat yang saya dapat lah ya, kayak kisah hidup beberapa artis. Nah, artis yang kita udah atau public yang sudah kita wawancara itu udah lebih 70 ya gitu loh, dan sampai sekarang tuh masih terjalin baik hubungannya. Itu sih. Berarti banyak juga artis-artis yang emang pada saat masa lampaunya itu terkenal, tapi saat ini bisa dibilang sudah terlupakan dan kondisinya mungkin bisa dibilang miris banget gitu ya. Nah, sekarang itu kan dengan adanya YouTube ini kan semua orang udah jadi artis nih. Kan semua pengen, bapaknya pengen anaknya jadi artis, bahkan di jalanan pun semua jadi artis gitu. Nah, kita nggak tahu siapa yang akan naik ke depannya dan sebagainya, lagu apa yang akan naik ke depannya. Nah, cuma kalau yang bedanya artis dulu dan artis sekarang, sampai artis lawas itu sampai sekarang itu karyanya itu masih banyak diingat gitu loh. Banyak, kalau yang artis-artis sekarang tuh kadang sebentar-sebentar aja dan sebagainya itu sih. Tapi pada saat dengan artis sekarang, saya harus wawancara dengan artis-artis yang viral dan kadang silih berganti itu nyari waktunya kayak gimana ya gitu. Tapi kalau dengan artis yang dulu, pengalaman hidupnya mungkin ya, dengan bertahun-tahun itu pengalaman hidup mereka itu lebih survive. Sampai sekarang tuh mereka masih menyanyi juga, masih mencari uang di dunia entertain juga gitu. Itu sih. Jadi kalau artis-artis dulu itu bisa dibilang emang dari titik nol itu benar-benar titik nol ya, karena dulu itu kita belum mengenal keviralan ya. Kalau sekarang kan apa-apa sedikit aja tuh langsung viral, itu bisa cepet naik daunnya kan, dibanding dengan artis dulu, ya nggak sih, Bang? Nah, di konten kita juga ini artis-artis itu pada nyanyi, ada juga nasihat-nasihat buat anak muda gitu yang mau masuk dan terjun di dunia musik. Jadi ya mereka itu memberi kiat-kiat juga buat junior kali ya, anak-anak muda. Ini loh kalau mau masuk ke dunia musik, bedanya zaman dulu dan zaman sekarang itu kayak gimana. Kalau zaman dulu kan untuk jadi artis itu by proses ya. Kalau zaman sekarang kan cuma take aja, bikin di depan kamera, udah tayangin jadi gitu loh. Nah, suka nggak sama masyarakat itu kan? Kalau dia suka ya udah diputar terus gitu, atau dapat duit gitu. Kalau zaman dulu kan sampai mau masuk ke dapur rekaman itu nggak gampang gitu loh, gitu sih. Ikut festival dulu, kejuaraan dulu. Kalau udah dia mapan di panggung ini, baru ya udahlah boleh masuk dapur rekaman. Kalau dulu ya, sekarang itu yang yang bedanya. Jadi kalau dulu itu benar-benar step by stepnya itu dilaluin prosesnya kan. Kalau sekarang kan ya bisa dibilang nggak jarang dan juga nggak sedikit ada yang emang jual kecantikannya aja atau kegantengannya aja kan, terlepas dari prestasinya kayak gitu ya, Bang ya. Semua orang sekarang kiblatnya ke YouTube ya. Jadi ya, kenapa enggak kita bikin YouTube, tapi
paling tidak di situ ada pesan-pesan moralnya lah ya. Kalau yang kita lihat yang sekarang itu, kalau yang lain itu kan banyak di YouTube mungkin ya tanda kutip yang nggak jelas ya, apa kita bilang kita lebih baik itu kita enggak juga ya. Sekarang mau pilih yang mana, apakah mau nonton di YouTube kita mangga, kalau misalnya juga ke YouTube yang lain nggak masalah, yang penting tetap kita terus berkarya aja gitu loh. Karena udah mulai jadi apa ya, jadi asik, kayak sesuatu rutinitas yang harus kita kerjain kan. Jadi yuk kita main, yuk ketemu artis ini silaturahim, terus kita bikin konten sama mereka, pengalamannya dari kecil sampai dewasa dan setelah sampai saat ini ngapain aja, itu sih serunya di situ. Jadi benar-benar kalau YouTube ya saat ini ya sedang digarap itu emang bisa dibilang apa ya, tujuannya itu jelas ya Bang ya, dibanding dengan ada sebagian orang yang emang membuat YouTube hanya untuk keuntungan semata gitu kan. Nah, kalau sekarang YouTube kita itu kita anggap udahlah berkarya aja, mau dilihat atau enggak yang penting suatu waktu jadi booming atau gimana, ya udah itu udah rezeki kali ya. Kalau sekarang masih begini-begini aja, ya udah yang penting tetap keluarkan karya aja, jangan putus asa, tetap ikhtiar. Udah. Yang penting konsisten dan apa yang kita garap juga itu bermanfaat untuk khalayak yang emang sedang menonton. Dan juga lebih apa ya, memberikan ruang kembali kepada artis-artis yang emang bisa dibilang sudah lawas ya. Kadang kalau pada saat kita ngobrol sama artis itu, kalau enak ya itu nggak terasa udah 1 jaman lebih gitu loh. Tapi pada saat kita ngobrol sama artis itu, dia cuma ya gitu aja. Kadang ada artis yang bilang ya udah saksikan di YouTube saya aja, nggak mau nyanyi dan sebagainya. Karena saya bilang ya udah, tapi nggak apa-apa, itu jadi masukan buat kita nggak boleh kayak ngambek gitu kan, aku biarin aja nggak apa-apa, yang penting kita udah bisa berbagi lah mengenai kisah artis ini atau topik figur. Karena kan setiap apa ya, artis itu kan beda-beda juga kan ya Bang ya, ada yang emang ya udah kayak gitu aja, atau ada yang emang ya udah ini saya kayak gitu. Banyak ya artis yang kita ajak kerjasama itu enak ya balasnya, ada yang cuek dan sebagainya, nggak apa-apa. Kalau misalnya kita nggak dapat artis ini, kita masih banyak kok artis-artis yang lain yang masih mau memberi kisah tentang hidupnya gitu loh. Kan banyak yang mesti pakai apa dan sebagainya, waktunya nggak ada, atau enggak dia butuh uang dengan nilai sekian dan sebagainya. Kita bilang udah, emang kita nggak bisa kerjasama sama mereka, mungkin masih ada artis yang lain yang baik yang bekerja sama dengan kita. Itu aja sih. Dari tadi nih ya Bang, 75 artis yang emang udah jadi apa bisa dibilang narasumber mungkin ya. Iya. Siapa sih yang paling berkesan buat Abang? Banyak ya, semua artis itu saya anggap berkesan ya dan memberi pelajaran hidup buat saya. Contoh Mbak Dewi Yull satu kan, ada juga yang misalnya kayak Bang Herman Pelani dan yang lain juga ya, kayak misalnya Mbak Christine Panjaitan yang senior yang muda kayak Bang Fadli, itu agak menginspirasi buat saya. Oh ternyata hidup itu nggak kayak gitu loh, nggak semudah bacot dulu dalam artian kayak gitu kan. Ya udah, tapi ya akhirnya saya juga belajar, oh begini ya. Jadi ya kisah inspirasi mereka itu jadi kayak tertanam di saya. Jadi saya melakukan kehidupan itu nanti jangan kayak gini, nggak boleh gitu loh dan sebagainya. Itu sih kayak dulu kita kalau misalnya ke orang butuh nih, sekarang kalau lu butuh gua ayo, kalau enggak juga nggak masalah, udah gitu. Jadi ya kita pikir ya kenapa tidak dengan kayak Bang Reza, saya mah masa bodoh gitu loh sama orang. Ya udah, orang mau anggap gimana juga nggak masalah, tapi yang penting saya melakukan hal yang baik, udah itu cukup gitu loh. Itu ada juga artis yang nggak pengen dikenal, lebih enak, kenapa lebih damai, yang penting karya saya aja dikenal. Saya pengen kayak gitu aja gitu suatu waktu. Tapi kalau suatu waktu kita dikenal juga, mau nggak mau kita kemana-mana ada yang minta tanda tangan, ya kita nggak tahu ya. Ya udah, paling kita pakai rambut palsu atau nggak pakai topi supaya nggak dikenal juga. Gitu. Betul banget sih. Kadang kayak lebih apa ya, lebih enak nggak banyak dikenal orang ya, kita lebih leluasa melakukan sesuatu juga kan, dibanding kita terkenal terus kayak ada paparazzi atau apa tuh kan jadi gosip atau apa juga kan. Nah kemarin kan saya jadi MC nih, sekarang saya yang ditanya gitu kan, saya juga bingung nih maksudnya apa. Maksudnya apa ya, agak bingung gitu, juga. Tapi betul banget sih,
kita itu ya hidup di dunia ini kadang harus banget nerapin masa bodoh ya. Iya. Karena biar jiwa kita lebih tenang juga kayak gitu kan, tanpa mikirin omongan-omongan atau stigma dari orang lain ya Bang ya. Nah tapi nih Bang ya, dari tadi kan sempat di spill juga kalau misalkan kanal YouTube-nya itu udah berjalan sekitar 1 tahun lebih ya. Iya, 1 tahun lebih. Nah itu progresnya kayak gimana sih Bang? Sebenarnya kita bikin YouTube itu di luar jam kantor ya. Saya kan masuk kantor tuh Senin sampai Jumat, kadang Senin sampai Jumat ya kita pulang. Saya kan kerja di Sukabumi nih, Senin sampai Jumat itu udah sebagai ASN lah ya. Cuma pas pulang kantor, misalnya malam Sabtu atau weekend, saya bikin konten ya. Kontennya itu ya undang artis untuk diajak bicara tentang kehidupan mereka gitu ya. Jadi ya Senin sampai Jumat itu saya udah nggak bisa diganggu karena rutinitas saya itu dari Sukabumi. Nah rumah saya di Bandung, ya, saya ketemu keluarga itu di Bandung pada saat weekend aja. Kadang anak-anak keluh, kok nggak ada waktu buat anak-anak. Jadi paling saya mintanya malam Sabtu, Sabtunya saya main sama keluarga gitu. Nah progres pertama kali kita bikin YouTube itu di kota ini, Sukabumi. Oh iya. Dengan artis-artis Sukabumi di sini kayak Pak Kian Santang, tapi udah almarhum beliau, dengan Mbak Wina Zulfiana juga. Kita mulai itu dari Sukabumi, terus mulailah kita ke Jakarta dengan Bang Uya dan siapa nih? Mbak Dewi Yul, dan mulailah kita dapat yang satu artis, referensi ke artis lain dan sebagainya. Nah progres untuk YouTube kita ya alhamdulillah udah dimonetize. Tapi kalau misalnya berpikir untuk kembali modal sih kita nggak berharap ya. Tapi suatu waktu kita dibayar sama YouTube dengan hasil yang bagus, wah mungkin kita senang banget. Tapi saat ini udahlah, yang penting berkarya aja. Mungkin dikenal YouTube kita sama masyarakat udah alhamdulillah gitu. Bukan berarti kalau orang lain kan kayaknya kembali modal dan sebagainya, kalau kita enggak. Suatu waktu kembali modal alhamdulillah, kalau enggak juga nggak apa-apa. Yang penting masyarakat tahu nih, oh ini artis profilnya kayak gini dan sebagainya. Itu aja sih. Mungkin ini terakhir ya, closing statement dari Abang buat para pemirsa kita. Guys, jangan lupa nonton YouTube saya, ngefans bareng Zaki Abbas di YouTube channel gitu. Kalau misalnya komennya mau yang aneh-aneh, mau komennya bagus-bagus, alhamdulillah buat pembelajaran buat saya sendiri. Itu aja sih. Ada hadiah kalau komenannya yang bagus. Ada hadiah. Langsung komen nih. Gitu lah. Pemirsa, nggak kerasa kita udah selesai nih berbincang bareng dengan Bang Zaki Abbas yang merupakan adik dari Farhad Abbas. Nah, beliau ini merupakan sosok inspiratif untuk kita semua karena beliau selain juga ASN Provinsi Jawa Barat yang ditugaskan di Kota Sukabumi ini, beliau juga penggarap sosial media. Nah pemirsa, semoga apa yang tadi kita bahas itu dapat bermanfaat untuk pemirsa semua dan juga tetap semangat ya untuk menjalankan aktivitas sehari-harinya. Kita pamit undur diri, sampai bertemu di episode berikutnya. Bye.